Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan kami Yesus Kristus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Satu keluarga, baik kami orang tua, Papa, Mama, Abang Dewa yang ada di Pulau Bintan dan Abang Abi yang ada di Pulau Natuna, juga Abang Ade Excel yang ada di Pulau Batam. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk melakukan doa dan puasa pada hari ini. Kami bersyukur Bapa, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau Roh Kudus yang senantiasa mensupport dan menolong kami dan melingkupi kami sehingga kami dapat tetap kuat melakukan doa dan puasa pada hari ini Bapa, jauh dari duniawi, dan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat mendengarkan suara-Mu Bapa yang terkasih melalui pembacaan Alkitab firman-Mu pada sore hari ini. Berikan kami pengertian dan arti semua akan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, sehingga kami dapat jauh lebih bijaksana lagi dan dapat senantiasa bersyukur baik dalam kata-kata, dalam pikiran dan tindakan kami. Terima kasih Bapa yang terkasih dan Roh Kudus, hadirlah Engkau Roh Kudus pada saat ini memimpin pembacaan Alkitab ini pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Hari ini kita puasa guys. Kita baca firman Tuhannya ya. Kita baca saya terakhir bacanya di Bilangan pasal 15, jadi kita lanjut ke Bilangan pasal 16 ya. Nah, saya hidupin lampu ya atau kayak mana ya? Oke. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Saya hidupin lampu deh karena sebentar ya. Nah, ini lebih jelas ya sahabat AXL Tour and Travel Kota Batam. Bilangan pasal 16 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 50. Demikian firman Tuhan. Korah bin Yijar bin Kehat bin anak bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Berbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya?
supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun, siapakah kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Ahiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kamu ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuhkan ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, dan 150 perbaraan juga 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat itu, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan
Tanah mengatakan mulutnya dan mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar anak Imam Harun supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempanya di tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika semua itu umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan Tuhan itulah sedang dimulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang diperintahkan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibubuhkannya ukupan dan diadakanlah pendamaian bagi bangsa itu ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup. Berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Guys, kita baru saja baca satu pasal ya. Kita lanjut sekarang Bilangan pasal 17. Oke. Semangat semuanya ya. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tongkat Harun berbunga.
Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya satu suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu dan orang yang kupilih. Tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah aku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkat masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan kepada tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak aku dengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Bilangan pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus, sebab sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatannya sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka yang menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya hanya kepada Mesbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu, dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mesbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mesbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatan sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati.
Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku, semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku, itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya, semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termaksud segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang lahir dan seisi rumahmu boleh memakannya, segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Lalu hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang-orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup dan yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, anak kambing janganlah kau tebus, semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dari paha dan paha kanan, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan oleh Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh di bagian tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala penembahan, persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Kitab Injil buat Bani Israel, Bu. Iya sayang, kita baca dulu dari kitab Taurat ya, perjanjian lama ya. Karena saya sudah lebih dari 40 kali tamat baca kitab Injil, dan saya mau juga membaca perjanjian lama. Seperti itu sayang ya. Terima kasih sudah join ya.
Tetapi orang Lewi merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu sama seperti gandum dan tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu lah itu untuk mempersembahkan pekerjaanmu di kemah pertemuan, dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Oke lah Bu, salam satu bangsa, saling menghargai dan menghormati. Puji Tuhan ya. Di Indonesia itu di Indonesia itu ada beberapa agama yang harus kita hormati dan kita hargai ya, karena apapun agama kita pasti yang terbaik buat kita, tapi kita juga harus menghormati setiap apapun yang dipercaya orang lain terhadap kita, karena itu ada kasih Tuhan di dalam kita ya. Kita lanjut ya. Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 22 demikian. Lah firman Tuhan, air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk, dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya harus dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmiji dan melemparkannya di tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuklah ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh
tubuhnya dengan air dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahnya. Orang yang kenal kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Dian galau ya. Biarkan kita selalu positive thinking ya. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata negatif, karena setiap kata-kata itu adalah doa. Jadi dan akan menyerang kita sendiri ya. Karena di dalam Tuhan Yesus itu ada kasih yang senantiasa mengerti sebuah perbedaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Tetapi tetaplah berdoa, biarlah tangan Tuhan yang melakukan sebuah punishment kepada setiap orang yang bersalah. Bukan hak kita untuk menghakimi manusia ya. Dian, cepatlah menyadari, selalulah berpikir positif, berkata-kata positif ya. Jangan pernah menghakimi siapapun ya. Jangan pernah menghakimi siapapun, karena hak penghakiman itu hanya ada dalam nama Tuhan ya. Terima kasih sayang ya. Inilah hukumannya apabila seseorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang ada di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka dan tidak ada kain penutupnya terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang orang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa, yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di atas sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercikkan kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari ketujuh itulah haruslah ia menghapus dosa orang itu, dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya dan ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Wow. Kita sudah baca ya 4 pasal dari kitab Bilangan ya. Kita
lanjutkan kembali. Terima kasih yang sudah join dan terima kasih yang sudah share video-videonya ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih juga yang sudah tap-tap layar ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat yang ikut mau membaca juga, monggo ya. Kita lanjut ke Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Jin dan dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya, dan demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada kamu. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Mereka, ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya.
Harun mati. Demikianlah setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhakakan kepada titahku dan kepada dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, mereka naik ke Gunung Hor dengan segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu, kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Wow guys, kita sudah selesai membaca 5 pasal pada sore hari ini. Nanti malam saya juga live untuk pembacaan firman Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan, saya biasanya tiap malam pasti live. Luar biasa firman Tuhan kita pada sore hari ini. Saya sangat bersuka cita. Tuhan ingatkan untuk saya belajar taat untuk membaca akan firman Tuhan ya. Karena belakangan ini kebanyakan kita umat Tuhan lebih mementingkan duniawi seperti handphone, media sosial, YouTube dan lain-lainnya, TV dan pekerjaan ya. Padahal Tuhan katakan, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat ya. Tuhan katakan apapun masalahmu ya, kalau engkau yakin dan percaya, semua itu dapat diselesaikan oleh Tuhan untukmu. Karena percayalah, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, tetapi Tuhan izinkan iblis mencobai umatnya ya. Jadi yang mencobai kita itu bukan Tuhan sayang ya, yang mencobai kita itu iblis. Baik dengan kekayaan kita, dengan harta warisan, dengan kecantikan, dengan kecerdasan, dengan kesuksesan, dengan kemiskinan, ya kan, dengan sakit penyakit, ya kan. Jadi banyak cara iblis untuk mencobai kita sayang. Banyak banget cara iblis untuk mencobai kita. Nah, tinggal kita saja ya, tinggal kita saja yang tinggal kita aja yang mengerti bahwasanya kita adalah umat pilihan Tuhan yang senantiasa diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semua cobaan yang diizinkan Tuhan yang terjadi sama kita. Luar biasa guys ya. Memang untuk pengetahuan kita itu kan terbatas ya, makanya kita butuh belajar dan butuh membaca buku, dan buku yang paling lengkap itu adalah Alkitab. Semuanya ada di dalam Alkitab ya. Jadi saya pun belajar taat untuk membacanya supaya saya jauh lebih mengerti akan kasih Tuhan, murah hati, panjang sabar, lemah lembut ya, selalu merendahkan hati, merendahkan diriku untuk dapat lebih aware dan lebih bersyukur dan juga lebih mengasihi setiap orang yang ada di sekitarku terutama ya, begitu. Dan doaku pada saat ini semoga aku bisa menjadi cermin bagi setiap orang dan aku bisa menjadi berkat bagi setiap orang, karena Tuhan aku mempunyai Tuhan yang luar biasa hebat, luar biasa dahsyat dan luar biasa baik bagiku ya kan, dan bagi setiap orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Oke sahabat AXL Tour and Travel Kota Batam, pembacaan Alkitab pada sore hari ini sudah selesai, dan tadi kita mulai pembacaan Alkitab dengan doa, juga kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa sayang ya.
Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan kami Yesus Kristus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih buat berkat yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Buat nafas hidup yang baru, buat kesehatan, buat kebahagiaan, buat umur yang panjang, buat keselamatan, buat kesenangan yang ada pada kami yang daripadamu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus buat pengorbananmu yang luar biasa Tuhan di kayu salib. Darahmu Tuhan dan bilur-bilurmu yang telah menyembuhkan dan menyucikan kami dari segala sakit, penyakit dan kutuk dosa. Salibmu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau yang hadir pada saat pembacaan firman ini Tuhan. Pada saat pembacaan Alkitab pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Allah Tritunggal. Karena Engkau yang memberkati kami luar biasa. Sebagaimana Engkau memberkati Nabi Yabes, Engkau juga yang memberkati kami berlimpah-limpah. Memperluas daerah kekuasaan kami, menyembuhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan kutuk dosa, memberi kuasa kepada kami, untuk kami dapat menginjak kepala ular dan kalajengking, serta memberi kuasa kepada kami, untuk kami dapat menahan serangan musuh-musuh kami, sehingga segala kesakitan dan segala kesialan tidak akan pernah menimpa kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, itu doa Bapa kami, itu doa yang paling lengkap loh. Sebenarnya doa yang paling indah dan paling dianjurkan Tuhan Yesus dalam Alkitab itu adalah doa Bapa kami. Ya, semangat semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu bersyukur dalam hidup, selalu berpikiran positif dan selalu berkata-kata positif karena perkataan adalah doa ya. Doa yang luar biasa. Ciao, sarangnya. Tuhan Yesus memberkati.